Sahabat-sahabat Dinarji, saya Daniel Wibowo kembali bersama dengan Anda dalam Power Tips, episode yang baru. Ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sering kita dengar di hari-hari ini. Ya. Tiba-tiba ada sesi mentoring, tiba-tiba ada sesi coaching, tiba-tiba seseorang menjadi coaching, menjadi coach begitu, menjadi mentor. Apa sih sebenarnya dan bagaimana menerapkan ini dalam pekerjaan Anda sehari-hari as a leader, mentoring, coaching, apa yang harus Anda lakukan? Mari kita bedah satu-satu. Saya masih bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Vera Marika. Bu Vera. Halo, selamat jumpa. Selamat jumpa lagi. Bu Vera, ini yang sering didengar nih, tiba-tiba seseorang jadi coach, tiba-tiba jadi mentor, tiba-tiba dipanggil, ayo mentoring coaching gitu. Sementara yang anak buahnya blank, apa sih sebenarnya bedanya? Mari kita bahas satu-satu, Bu. Coaching dan mentoring, apa sebenarnya bedanya? Oke, memang kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya people development, ya, pengembangan, ya. Selain orang harus berkontribusi, tapi kita juga sebagai perusahaan punya kewajiban untuk mengembangkan employee, ya. Nah, jadi coaching and mentoring itu sebetulnya bagian dari development. Ya, jadi pengertiannya kita samakan dulu nih, ya, karena biasanya kalau saya bicara coaching itu pengertiannya bisa beda-beda banget gitu, ya. Kalau mentoring itu mungkin lebih pengertiannya kurang lebih sama, tapi coaching ini pengertiannya bisa beda-beda sekali, gitu, ya. Nah, mungkin kita bagi dua dulu nih, apa sih coaching, apa itu mentoring, ya. Nah, kalau dalam kita mendevelop orang, ya, itu memang ada kalanya perusahaan memisahkan antara coaching dan mentoring. Ya, jadi ada program coaching, ada program mentoring. Ya. Sementara ada perusahaan yang menyatukan. Jadi orang yang sama melakukan dua-duanya. Ya. Nah, sebagai leaders, kalau kita punya tim, ya, itu kan juga tanggung jawab kita untuk mengembangkan anak buah kita. Betul. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus punya dua itu juga. Kapan kita jadi mentor, kapan kita jadi coach. Gitu, ya. Nah, bedanya apa? Meskipun kedua-duanya ini adalah bagian dari development, ya, tapi di sini ada hal yang berbeda. Kalau mentoring itu straightforward. Mentoring itu adalah kita mengajarkan, ya. Jadi apa ya? Tujuannya itu lebih menaikkan kompetensi. Oke. Nah, jadi karena dia menaikkan kompetensi, maka dia butuh expertise. Makanya kalau jadi mentor tuh biasanya orang yang lebih expert, dia yang jadi mentor. Tuh, karena dia punya pengetahuannya, punya pengalamannya, maka dia bisa menjadi mentor. Oke. Nah, kalau coach itu beda. Ya, kalau coach itu lebih menghandle area komitmen atau percaya diri si employee-nya. Ya, karena kalau orang mau berkembang itu kan sebenarnya ada dua, ya. Yang pertama adalah kita harus menaikkan kompetensinya dia. Lalu yang kedua, ini orang namanya manusia, nggak begitu aja dinaikin kompetensinya terus dia langsung jago gitu, ya. Tapi manusia tuh punya rasa, aduh aku bisa nggak ya, aduh susah ya. Itu kan ada seperti itunya gitu, ya. Nah, bagian itu dihandle oleh coach. Ya, jadi coach itu lebih menghandle area komitmennya dia. Ya, di mana kalau coach itu sebetulnya lebih ke dia itu lebih unlocking, ya, jadi membuka gitu ya, mengupas dan membuka potensinya si employee, ya, untuk maximizing performance-nya dia. Gitu, ya. Jadi dia lebih membantu orang untuk belajar, bukan mengajarkan tapi membantu untuk belajar yang lebih baik. Ya, jadi kalau gini, kalau orang mau belajar sesuatu, itu kan kondisinya juga dia harus dalam situasi yang semangat gitu, ya. Oke, saya bisa nih, semangat mau belajar. Nah, kondisi itu dibantu dengan coach. Nah, kalau dia sudah semangat, sudah siap, maka diajarkan
kan ilmunya ditambahin tuh lewat mentoring. Oh, oke. Gitu ya. Jadi istilahnya tuh kalau mau ngisi air tuh kan mesti embernya tuh mesti bersih dulu, make sure nggak bocor gitu ya. Nah, itu adalah coach, ngisi airnya itu si mentor. Oke, itu bedanya Ibu ya. Itu bedanya. Jadi kalau mentoring itu menaikkan kompetensi, which is butuh expertise. Sementara kalau coach itu lebih ke mindset ya, lebih ke mindset si orangnya, mindset si employee-nya harus dibuka gitu. Jadi dia harus menarik keluar si coach-nya ini ya, keluar dari masalahnya dia. Oke. Gitu. Nah, kalau sesi mentoring saya kebayang nih Bu. Jadi isinya adalah mengajarkan sesuatu, proses belajar mengajar dalam tanda kutip, bagaimana menaikkan kompetensinya. Nah, kalau sesi coaching yang terjadi ngapain Bu di dalam sesi coaching itu? Nah, kalau kita belajar coaching yang pure coaching ya, itu kita sepanjang sesi itu bertanya terus. Si coach-nya yang akan bertanya? Coach-nya bertanya terus. Oh, oke. Karena dia mengupas. Dia ngupas sampai ketemu akar masalahnya tuh apa. Ya, jadi dia ngupas. Jadi dia nanya. Kalau udah ketemu dia nanya lagi. Oke, jadi kalau kayak gitu tuh masalahnya, apa yang akan kamu lakukan? Kamu punya apa aja yang udah kamu miliki sekarang ini ya, yang bisa membantu kamu untuk mengatasi masalah itu. Kira-kira siapa orang yang bisa bantuin? Kamu bisa nanya sama siapa? Itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi kalau coaching itu kita bertanya. Gitu. Menggali dengan bertanya, dan kalau udah ketemu pun kita bertanya lagi apa solusinya. Itu semua dengan bertanya. Sampai keluar jawaban dari si coach-nya sendiri. Ya, jawaban semua dari coach. Oh. Semua jawaban dari coach. Karena jadi coach itu tidak bisa memberikan, kalau menurut saya begitu, nggak bisa. Oh, even menurut saya gitu nggak boleh ya? Oh, coach itu betul-betul yang 100% adalah si coach, bukan coach. Coach itu seperti fasilitator gitu. Ya, jadi coach itu lebih ke oke, jadi kalau menurut kamu gimana? Jadi selalu menurut dia. Ya, karena yang baik buat saya sebagai coach belum tentu baik buat si coach. Ya. Hal-hal yang berhasil buat saya, menjadikan saya berhasil, belum tentu merupakan faktor keberhasilan si coach. Kan nggak sama, saya sama dia nggak sama. Beda orang, beda kondisi, beda latar belakang, nggak sama. Jadi kita tahu bahwa si coach ini bisa sebetulnya punya potensi, bisa di-maximize. They are okay. Ya, nah sekarang sebagai coach kita itu menggali ya apa sih sebenarnya yang menjadi ketakutan dia tuh apa? Ya. Menurut kamu kenapa belajar hal ini tuh penting? Ya. Ya, seberapa penting skala 1 sampai 10? Ya, kalau si coachnya tuh bilang, "Oh iya ya, buat aku penting karena begini." Nah, skalanya berapa? Wah, skala kepentingannya 8 nih. Dengan dia mengatakan itu aja, itu sudah membuka bahwa aku harus bisa nih belajar ini. Oke. Gitu. Dengan itu baru sampai situ gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya nah terus yang what stopping you sampai nggak melakukan itu tuh apa sebetulnya? Nggak ada waktu gini gitu ya. Itu yang dikupas gitu. Nggak ada waktu maksudnya gimana gitu ya, sibuk apa gini. Oke, kalau memang ini penting, terus kamu tidak menyiapkan waktu, terus ini gimana nih? Oh iya ya, berarti saya harus menyiapkan waktu. Jadi gitu. Jadi itu harus keluar dari si coaching-nya. Kalau mentoring kan topiknya akan sangat spesifik terhadap sesuatu yang ingin dikembangkan, dan si mentornya punya expertise. Jadi sebenarnya si mentoring dan coaching ini bisa masuk ke berbagai bidang dong Bu. Kesehatan, menurunkan berat badan, soal
profesional dalam dunia kerja, begitu. Semuanya bisa di-mentoring dan di-coaching. Kalau coaching itu bisa. Karena sebagai coach, saya nggak perlu jadi expert di bagian menurunkan berat badan. Nggak perlu, saya nggak perlu expert. Ya kan? Yang penting saya bisa menggali si coach saya, ya kan? Seberapa penting sih menurunkan berat badan buat dia? Ya, lalu apa yang membuat dia tidak melakukan hal-hal untuk menurunkan berat badan? Ya, kalau udah ketemu nih akarnya, maka apa solusinya? Saya akan bertanya terus. Saya nggak perlu jadi pakar menurunkan berat badan, ya. Tapi kalau saya mentoring, saya harus jadi pakar bagaimana menurunkan berat badan. Karena saya harus ngajarin dia. Jadi kamu makan pagi begini, makan siang begini, harus olahraga. Nah itu kan ada ekspertisnya di situ. Ya, jadi itu bedanya dan bisa dilakukan di semua bidang. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih orang butuh coaching, kapan orang butuh mentoring? Kita bahas di sesi selanjutnya, Bu Vera? Yes. Baik, minggu depan kita bahas. Terima kasih, Bu Vera, untuk waktunya. Terima kasih, semoga berguna ya. Semoga berguna juga untuk Anda, sahabat-sahabat Dinarji. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.